Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Kairani Lestari Caniago, NPM 2008-26445. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul leukemia. Nah, di mana pertama itu tentang pengertiannya terlebih dahulu yang saya akan bahaskan. Nah, di mana leukemia ini merupakan keganasan hematologi yang berasal dari sumsum tulang yang ditandai oleh proliferasi tidak terkendali, di mana sel-sel leukosit ini abnormal yang mengganggu pembentukan sel darah normal sehingga menyebabkan anemia, trombositopenia, dan gangguan fungsi imun. Kemudian dari leukemia ini juga ada etiologinya, nah di mana keganasan hematologi yang disebabkan oleh mutasi genetik pada sel puncak hematopoietik sehingga terjadi proliferasi sel leukosit abnormal. Kemudian ada faktor resikonya itu meliputi kelainan genetik, paparan radiasi, ionisasi, benzena, kemoterapi sebelumnya. Kemudian ada merokok dan riwayat keluarga, meskipun sebagian besar kasus bersifat sporadis. Kemudian ada epidemiologinya itu di mana keganasan hematologi yang dapat terjadi pada semua usia. Nah, leukemia limfoblastik akut atau yang disebut ALL paling sering itu ditemukan pada anak-anak, sedangkan AML, CLL, dan CML itu lebih sering terjadi pada orang dewasa dan lanjut usia. Kemudian insidensi leukemia itu juga lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian ada patofisiologinya. Nah, di mana patofisiologinya itu keganasan sel puncak hematopoietik yang ditandai oleh proliferasi dan akumulasi leukosit abnormal di sumsum tulang. Kemudian ada CMD-nya. Yang pertama itu kita ketahui dari anamnesis terlebih dahulu. Nah, di mana anamnesis pada leukemia ini bisa meliputi keluhan seperti lemas, pucat, demam, infeksi berulang, perdarahan spontan, penurunan berat badan, keringat malam, nyeri tulang, serta riwayat faktor resiko seperti paparan radiasi, benzena, kemoterapi sebelumnya, dan riwayat keluarga. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita jumpai dapat menunjukkan seperti pucat, peteki, atau purpura, limfadenopati, hepatomegali, splenomegali, demam, dan nyeri tulang. Kemudian pada beberapa kasus AML ini dapat ditemukan hipertrofi atau pembesaran gusi akibat infiltrasi sel leukemia. Kemudian dari pemeriksaan penunjangnya itu leukemia ini meliputi hitung darah lengkap, hapusan darah tepi, aspirasi, dan biopsi sumsum tulang ataupun flow cytometry, serta pemeriksaan sitogenetik dan molekuler di mana menegaskan diagnosis, menentukan jenis leukemia, dan membantu penentuan prognosis serta terapi. Udah, dari tata laksananya bisa kita ketahui seperti kemoterapi, terapi target, imunoterapi, dan transplantasi sel puncak hematopoietik sesuai indikasi, di mana terapi suportif seperti transfusi darah, antibiotik, dan penanganan komplikasi juga berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan. Nah, dan terakhir itu ada prognosisnya. Nah, di mana prognosisnya itu dipengaruhi oleh jenis penyakit seperti usia, kelainan genetik, dan respon terhadap terapi. Dengan pengobatan modern, angka harapan hidup pasien meningkat, tetapi prognosis lebih buruk pada kasus berisiko tinggi atau yang tidak memberikan respon terhadap terapi. Mungkin ini referensi yang saya dapatkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.